Kita ke Bang Sunan yang tahu persis bagaimana atmosfer persidangan, kabar banyak bodyguard yang datang juga ya Bang. Kaget nggak tuh Bang ya? Yang Beda kan pasti sidang kali ini kan Bang ya? saya baru seumur hidup. Seumur hidup? Semenjak 2009 saya jadi pengacara, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu banyak sekali orang-orang bisa dikatakan sama netizen bodyguard gitu ya. Dan yang saya kaget saya lihat di TV itu ternyata bodyguard ini mengawal satu pengacara yang kebetulan ada di depan Siapa saya. Bang? Siapa Bang? Disebutin aja Bang. Pak Anus ya. Julianus. Mengawal Pak Anus gitu loh. Ya, mengawal Pak Anus, saya lihat di wawancara TV, jadi yang rame ini bodyguard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu Prof ternyata mengawal seorang pengacara yang ada di sini bersama kita gitu loh. Lalu saya pikir memang ada urgensi apa ya? Kok sampai seorang pengacara datang ke pengadilan itu di mana tempat semua orang mencari keadilan dan nyaman dan banyak polisi juga kok di sana. Harus apa urgensinya dengan pengawalan yang segitu banyak? Nah ini menjadikan tanda tanya ada apa? Soal diksi pengawalan ini adalah asumsi Bang ya? Asumsi pribadi Bang ya? Apakah itu memang saya betul kan pengawalan cuma apa yang saya lihat dan saya rasakan. Oke. Karena perlu diketahui, mungkin pemirsa belum ada yang tahu, kapasitas saya adalah pengacara atau kuasa hukum daripada Dr. Samira atau Doktif dan juga Dr. Oki Pratama yang diundang resmi oleh pihak kejaksaan untuk supaya dapat hadir, supaya dapat hadir di persidangan, memberikan keterangan di persidangan Nikita Mirzani. Jadi tentunya saya berkapasitas untuk datang, gitu. Apakah mengganggu Bang ketika yang datang Abang tadi menganggap bodyguard? Yang pasti yang saya melihat sampai narasi itu yang keluar gitu Bang? Kalau saya lihat ada kegaduhan kemarin, memang ada penyerangan atau intimidasi terhadap klien saya Dr. Oki setelah bersaksi ya, diserang, diintimidasi, didatengin sama gerombolan yang memang gerombolan itu sudah kami laporkan resmi di Polda Metro Jaya Januari kemarin. Nah ini orangnya nih, ini orangnya yang sudah kami laporkan dan dia melakukan hal yang sama di pengadilan Prof. Jadi orang ini namanya saja saya sebut Arif Afanda sudah resmi dilaporkan oleh klien kami. Yang mana Bang supaya kita Arif tidak Afanda ya itu, ya betul itu. Sudah resmi kami laporkan di Polda Metro Jaya ya dalam konteks kasus penyerangan. Lalu ketika saya mendampingi klien saya lagi ya Dr. Oki, dia melakukan hal yang sama. Penyerangan. Nah, di sini saya lihat juga ada beberapa orang ya bodyguard yang mengawal dia sehingga dia berani maju menyerang klien saya. Nah, itu di situ dilihat ya. Abang ngamuk apa nih? Yang terucap kenapa? Saya bilang, tolong Anda jangan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya sampaikan gitu. Dia terus teriak, "Wah, Dr. Oki ini homo, Dr. Oki gini gitu dia terus menyampaikan. Gitu. Itu di luar konteks bahasan kita Bang ya? Iya. Di luar substansi. Kan ditanya nih masalah terkait kegaduhan. Nah makanya saya bingung nih ada apa sih gitu loh. Kok bisa berani seorang terlapor melakukan hal yang sama di dalam persidangan atau di dalam pengadilan. Gitu loh. Ini saya ngelihat ada apa sih gitu loh. Kalau mau main mafia-mafiaan jangan di pengadilan, di luar sama saya. Ya itu aja. Ya Bang ya, kalau mau main mafia-mafiaan kita di luar. Nggak usah pakai dikawal, nggak usah paranoid kayak gitu Bang. Ya, itu loh. Saya pikir ini hal yang perlu saya harus luruskan nih Bang. Karena Abang tadi menyampaikan bahwa... Ntar dulu, udah kenal saya belum? Pakai mic boleh Bang? Udah kenal sama saya belum? Tadi sekarang. Andromeda bilang Abang Bang Sunan ya? Oke. Udah kenal kan? Ini ya. Kemarin kan Anda tanya, siapa itu Sunan? Oke. Advokat. Oke. Siapa Sunan? Anda tanya loh di media. Kalau kita berbicara seorang advokat, kita tidak bisa mengajak advokat lain untuk berdebat di luar pengadilan. Satu. Kemudian kalau perjumpaan kita hari ini adalah berdasarkan tentang Undang-Undang 40 tahun 99 di pasal 3 ayat 1. Enggak usah ngajarin undang-undang sama saya. Kita advokat. Ya. Saya harus memahami. Oke, Anda advokat ya. Itu. Anda advokat. Ya. Sekarang saya tanya. Ya. Kita dari hadapan para senior dan jutaan pemirsa, ya. Anda barusan kita advokat. Advokat yang profesional itu adalah ketika dia menyampaikan sesuatu di hadapan media, dia bisa bertanggungjawabkan dan dia bisa membuktikan. Sepakat? Ya. Pak, sepakat seperti itu? Oke. Saya mau tanya. Oke.
Saya mau tanya. Bentar, saya meluruskan yang tadi. Saya mau tanya dulu. Bodyguard itu jangan menjadi framing, Bang. Bukan framing, Jangan itu fakta. framing. Dilihat banyak orang, ya. Begini. Ya, Anda ada di tengah-tengah pengawalan banyak bodyguard. Itu fakta. Begini. Pengacara bicara fakta, jangan bicara yang lain. Abang jangan mendulukan seperti Ya, itu. gitu loh. Karena pada saat saya mendampingi klien saya di ruang saksi. Dan kemudian saya keluar dari ruang saksi. Ada beberapa orang yang kemudian menggiring dan mengamankan kami dalam ruang persidangan. Tetapi framingnya tidak boleh abang katakan, saya mengkhususkan diri saya untuk dikawal. Itu satu. Yang kedua, jangan abang katakan nanti, saya tidak sesuai fakta. Saya itu bersama klien saya dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Nah, kalau soal Panda itu adalah minggu depannya. Jadi jangan abang memframing kembali bahwa saya itu memprovokasi dan kemudian membuat keributan. Ini saya meluruskan seperti itu. Oke, sekarang saya bertanya ya. Saya bertanya nih. Anda mengklaim diri Anda seorang advokat, betul? Dan Anda banyak saya lihat, ya baik itu roadshow maupun ditanya atau doorstop. Anda banyak bertemu dengan media, dengan wartawan dan Anda menyampaikan sesuatu. Pertanyaan saya, kita sebagai seorang advokat yang profesional, sepakat bahwa kita sampaikan sesuatu apalagi di media di hadapan ke publik adalah sesuatu yang benar sesuai dengan fakta atau alat bukti yang Anda punya. Pertanyaan saya satu, tolong Anda buktikan seperti apa yang Anda selalu gembar-gemborkan dari awal kasus ini bahwa klien saya Dr. Oki adalah seorang sindikat. Tolong tunjukkan di hadapan kita saat ini di jutaan pemirsa malam ini punya data atau bukti atau putusan hukum yang otentik seperti apa yang menyatakan bahwa klien saya Dr. Oki Pratama adalah seorang sindikat. Karena sindikat itu yang Anda selalu suarakan di hadapan media itu sangat-sangat negatif. Ya, kita ketahui, Prof, mohon izin, sindikat itu konotasinya negatif. Ada sindikat narkoba, sindikat perdagangan manusia, sindikat perdagangan senjata. Artinya kata sindikat itu sangat-sangat negatif. Tolong malam ini Anda buktikan ya, putusan hukum mana atau tersangka di mana atau terdakwa di mana klien saya menjadi seorang sindikat. Tolong Anda buktikan. Baik. Jadi perlu saya sampaikan, mohon izin para senior, bahwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di pasal 14 dan 15, saya sebagai advokat berpendapat di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Itu dulu. Yang kedua, tolong juga abang tunjukkan di mana saya pernah menyebutkan bahwa klien abang adalah sindikat. Yang saya sebutkan adalah selalu menjunjung asas presumption of innocence. Ya. Mulai proses penyelidikan dan penyidikan, saya selalu mengatakan inisial. Ya. Kemudian soal abang yang sampaikan sindikat itu, saya tidak pernah katakan kepada orang yang tertuju, tapi dengan menjunjung asas presumption of innocence. Praduga tak bersalah dan dengan inisial. Itu clear. Kemudian laporan klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember itu melaporkan 3 orang bang. Dan kemudian sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan SP2HP dari Polda Metro Jaya terhadap yang 1 orang lagi. Nah, siapa yang 1 orang itu siapa? Yang kami laporkan itu adalah 1, terdakwa Nikita Mirjani yang sekarang. Kedua, terdakwa Ismail Marzuki yang sekarang. Ketiga, saksi dari Oki Pratama yang sekarang menjadi saksi di pengadilan. Itu yang kami laporkan. Berdasarkan Perkap 6 2019, kami harus mendapatkan SP2HP terhadap perkembangan laporan klien kami dan terhadap 1 orang lagi. Dan saya tidak pernah mengatakan langsung tanpa menjunjung asas presumption of innocence. Okay. Dari awal Anda selalu loh, dari awal. Ya kan saya juga namanya kuasa hukum, saya selalu mengamati lawan saya berbicara. Anda selalu bilang kepada polisi, harus ada tersangka. Dokter O harus juga ditahan. Tapi faktanya sampai detik ini, status klien saya tidak pernah menjadi tersangka, status klien saya tidak pernah menjadi terdakwa. Itu yang Anda perlu ketahui sampai saat ini. Kita kasih kesempatan kepada para pendukung untuk bertanya juga, ada dari pihaknya Nikita Mirzani dan juga pihaknya Reza Gladys, silakan. Dari pihak Nikita lu boleh bang? Namanya ya, siapa? Dikenalkan bang, sambil berdiri boleh?
Ya, saya Bang Nahak, Bang Agustinus Nahak. Saya juga advokat dan juga memang sebagai PH-nya Dr. O dan juga Dr. Samira. Langsung pertanyaannya Ya, Bang, boleh? pertanyaannya yang pertama saya mau sampaikan bahwa ini terkait dengan marwah pengadilan. Ya Pak Prof dan juga yang hadir di sini ada Pak Julianus. Sebenarnya saya banyak juga mau bertanya terhadap Pak Julianus ini. Karena teriak-teriak di luar terus itu loh. Kita tidak bicara fakta lagi. Tapi karena ini saya disuruh bertanya. Tapi kalau mau debat, kita berdua debat sendiri Pak Julianus. Supaya jelas. Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan dia yang sangat merugikan klien kami. Dr. Oki. Karena Dr. Oki itu masih sebagai saksi. Tapi dia melampaui kepolisian, minta supaya jadikan tersangka. Emang lu siapa? Itu loh. Anda ini advokat, harusnya menghormati undang-undang advokat. Berbicara itu harus sebagai menjunjung tinggi undang-undang kita sendiri sebagai advokat. Kita fokus ke pertanyaan boleh Bang ya? Kita fokus ke pertanyaan pertama boleh? soal masalah marwah pengadilan. Di dalam pengadilan ini, kami Dr. Oki hadir bersama kami, itu karena diundang untuk sebagai saksi. Yang kedua, tadi Prof sampaikan bahwa content of court atau penghinaan terhadap pengadilan bukan hanya di ruang sidang, bahkan di sekitar persidangan. Betul Pak Prof ya? Artinya kemarin klien kami Dr. Oki itu ada penyerangan. Yang memang bukan hanya secara fisik, tapi secara verbal, itu adalah persekusi di lapangan. Yang kami tidak terima, bagaimana kalau kita bicara tentang marwah pengadilan, kalau orang-orang yang tidak diundang, satu gerombolan datang ke pengadilan, ya datang ke pengadilan dengan misi yang berbeda. Kami mau sampaikan bahwa ketika bicara tentang marwah pengadilan, di dalam ruangan sidang, tadi Pak Fahmi sampaikan bahwa di dalam ruangan sidang itu harus steril. Ternyata bukan hanya di dalam ruangan sidang, ternyata di sekitar ruangan sidang pun harus steril. Oke. Pertanyaan saya di situ ada banyak pengamanan. Kalau kemarin Dr. Oki mendapat suatu tindakan fisik, pertanyaan kami, siapa yang bertanggung jawab? Lalu orang-orang yang datang, siapa yang menghandle? Dugaan intimidasi itu Bang ya tadi Bang? Bukan intimidasi, itu persekusi. Sudah terjadi? Bahkan Sudah terjadi. ada pernyataan yang sudah benar-benar menyampaikan ke media, itu sudah menghina. Oke. Memberikan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Mohon maaf, kata-katanya itu sangat, itu kalau menurut saya, itu sudah menyerang privasi. Poinnya kami dapat Bang Nahak, boleh kita gantian sama pihaknya Reza Gladys, boleh? Sebentar aja. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa kita sebagai advokat semua harus menghargai yang namanya marwah pengadilan. Yang kedua, kepada saudara Julianus ini, Pak Anus ini, untuk kalau berbicara tolong menjaga rekan-rekan juga. Kalau Anda misalnya menyatakan seseorang ini advokat atau tidak, siapa ini? Tolong juga jaga. Kita sama-sama advokat harus. Terima kasih Bang Nahak. Tapi kalau saudara tidak menghormati advokat atau pribadi seseorang, saudara bisa berlawan dengan saya. Di Terima dalam kasih, pengadilan Bang atau di luar, bahkan di luar pun saya siap. Oke, dari pihak Reza Gladys silakan. Namanya siapa Mas? Sudah nyala? Mic-nya langsung saja. Tes. Oke, terima kasih waktunya. Izin Prof dan para senior semua yang di depan. Hanya saya bukan praktisi hukum ataupun dari orang hukum. Saya hanya menanyakan bahwa di dalam persidangan itu, setiap kali persidangan, kebetulan saya setiap kali persidangan hadir di sana. Setiap kali persidangan itu selalu ricuh. Dalam artian tidak menghormati dalam ruang sidang, terutama pengikut atau peserta sidang lainnya. Tapi yang saya akan tanyakan adalah bahwa apabila bisa atau tidaknya kuasa hukumnya Nikita Mirzani ini memohon ke hakim ketua untuk tidak menerima peserta lain atau sidang tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa peserta kita tidak nyaman dengan adanya ricuh setiap kali persidangan. Terus yang kedua itu yang saya lihat setiap kali persidangan itu bukan dari pihak Reza Gladys, melainkan dari pihak Nikita Mirzani sendiri. Sampai sidang skor pun itu ketidakhadiran peserta kita tidak ada di saat diskorsing sidang tersebut. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi Mas? Dengan Dede Imat Nugraha. Mas Didi, boleh? Prof, Pak Ayar lu boleh? Pak Ayar bersuara lu boleh Pak? Apa Andro? Pertanyaan dari Bang Nahak tadi soal adanya intimidasi, sudah di luar area persidangan, kemudian persekusi. Kata yang dipilih oleh Bang Nahak persekusi, bukan intimidasi tadi. Ya,
Ini kembali kalau menurut saya ingin konteks yang lebih luas. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan kita tentang masalah contempt of court ini tadi. Penghinaan terhadap pengadilan. Kapankah itu terjadi? Kalau kita lihat teori pidana, katakanlah demikian, tempus delicti-nya itu kapan? Mungkin kemudian juga locus delicti-nya di mana? Ini yang saya lihat selama ini belum jelas. Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat dan penafsiran. Orang Belanda mengatakan, twee reason mendingan. 2 orang sarjana hukum berkumpul, akan muncul nanti 3 pendapat. Karena demikian, pendapat mana yang akan dipakai nanti, tentu harus ada lahir dulu putusan pengadilan. Di tingkat pengadilan pertama saja sudah belum mengikat dia. Harus ada inkrah dulu, berkekuatan tetap dulu putusan, itulah kejadian yang sebenarnya. Katakanlah yang tadi itu ya, ini proses ramainya ini saya ingin melihat dalam bagaimana berjalannya sistem peradilan pidana kita. Bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran itu tadi. Ada dinamika. Itu adalah hal-hal yang biasa. Biasa ya Bang ini? Ya, itu biasa. Karena semua pihak itu merasakan pihak mereka adalah benar. Tapi kebenaran yang mengikat secara hukum adalah putusan pengadilan. Sehingga kalau ada 2 pihak tadi mengatakan dia yang benar, itu yang salah, itu biasa. Putusan pengadilan dah. Nah, di dalam memperjuangkan ini tadi, muncullah dinamika itu tadi. Nah, apakah hal ini hanya melanggar tata tertib persidangan atau sudah masuk ke ranah hukum? Ketertiban atau udah ranah hukum? Nah, itu yang persoalannya kan, contempt of court atau tidak. Ini bisa mengatakan iya, itu mengatakan tidak. Pasal mana yang secara khusus tidak? Tadi sudah beliau sebut pasal 207. Ada beberapa pasal yang bisa dipakai, pasal 217 juga mungkin dipakai KUHP kita, pasal 224 dimungkinkan juga di situ. Jadi banyak pasal di dalam KUHP itu berserakan. Nah, ini kan kita lihat, apakah adanya contempt of court itu harus hakimkah yang melapor? Atau siapa? Kalau kembali lagi kita jenis deliknya delik aduan, atau ini delik adalah delik umum, bukankah delik? Artinya bisa setiap orang kan, tapi kan saya bersyukur artinya dinamika ini belum sampai menempuh ranah hukum. Belum ada yang melapor ke pihak kepolisian, belum ada kan ya. Mudah-mudahan tidak ada, sehingga ini dinamika. Nah, oleh karena itu menurut saya, mari ke depan kita perjelas rinciannya itu. Apakah seperti Bung Fahmi katakan tadi, berbeda dengan beliau mengatakan, kapan kewenangan pihak, beliau juga menyampaikan begitu tutup langsung diborgol juga dalam praktek kan begitu ya, dalam sidang, karena ini belum ada diatur. Nah, kita kembali lagi, kalau lari ke dalam persidangan nih Bung Fahmi ini, kalau menurut saya adalah ketika begitu diketok oleh hakim, itu adalah domainnya hakim. Begitu diputus oleh hakim, ditutup perkara, itu bukan lagi. Nah, bukan lagi domainnya dia. Di mana tempatnya? Ini yang beliau persoalan, apakah di dalam atau di luar? Inilah, itu beliau harus. Di sini mengatakan praktek tidak. Karena belum ada aturan. Oleh karena itu mari kita lengkapi aturan sehingga dinamika ini tentu nggak mungkin akan kita hapus. Paling tidak kita kurangi, tapi itu biasa saja. Kesadaran hukum masyarakat kita. Ingin mengatakan ini nggak bersalah, ini mengatakan ini bersalah. Itulah yang akan diuji. Saya menghimbau saja tentu dinamika ini ada positif. Tentu jangan menimbulkan lagi persoalan-persoalan hukum yang lain. Jangan beranak pinak masalah itu kalau bisa ya. Tapi kalau nggak ada dasar, jadi payung hukumnya yang dipakai apa? Ya tentu dia akan pakai nanti saat sekarang ya. Itu adalah KUHP. Kalau peraturan Mahkamah Agung kan belum bisa memberikan pidana kepada orang. Kalau dilari secara pidana, ya tentu kan sifatnya masih yang administratif. Surat Mahkamah Agung tentu mungkin memberi guidance. Inilah jenis-jenis ya, Prof. Gayus ya. Nah, ini yang dilakukan. Kapan ini masih belum ada yang saya lihat. Marilah karena kita kan juga perlu belajar, kita ambil hikmahnya dari proses ini. Bagaimana kita menyempurnakan hukum kita. Proses peradilan pidana, peradilan perdata, semua peradilan itu bagaimana prosesnya yang baik. Dari ada dinamika ini tadi kita ambil, kita perbaiki ke depan. Kalau bisa jangan sampai fisik. Terima kasih. Saya ingin menambahkan
bahwa memang contempt of court itu ada yang dikategorikan langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu di dalam persidangan, di dalam ruang sidang. Yang tidak langsung bisa di luar pagar pengadilan. Artinya apa? Artinya memang ada yang bisa dikenakan di dalam ruang sidang dalam tataran etik. Kalau memang terjadi pelanggaran dianggap oleh hakim telah menghina pengadilan. Nah, yang di luar menyuarakan tentang yang terjadi di pengadilan tapi di luar. Nah, ini memang betul belum diatur. Tetapi yang di luar itu bisa berubah tidak contempt of court tetapi fitnah. Yang tadi itu yang di luar. Yang tadi kegaduhan timbul. Tidak langsung. Oke. Ya, yang oleh hakim tidak terjangkau, saya di luar. Itu yang tidak langsung ya. Nah, ini ada banyak pengalaman. Ketika itu disebut sudah berubah posisi, pengadilan sesat, hakim salah misalnya. Padahal kalau dalam pengadilan ada appeal, ada banding, ya itu ke sana arahnya. Itu etik. Tapi ketika ini pengadilan sesat, itu penghinaan berpengadilan yang di luar tadi, itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Saya pastikan itu, karena itu menghina pengadilan, kita negara hukum. Pengadilan sarana untuk memberi keadilan. Nah, seringkali itu tidak diketahui masyarakat atau tidak sadar menghina pengadilan. Sekalipun itu di luar kendali ya Prof ya? Di luar kendali ada yang mungkin mereka... Saya akan mengatakan bukan kendali, motif. Motif apa seorang itu bisa melakukan contempt of court. Bagi saya motifnya adalah bisa dua. Bisa misbruik van recht, hakim juga memang manusia biasa, bisa menyimpang menggunakan salah-salah. Tapi bisa misbruik van omdiheden. Artinya keadaan itu memaksa orang, dipaksa pakai rompi, dia tidak mau karena ini menjudge dia sudah salah, padahal dia belum salah itu. Itu asas yang ngomong tadi, praduga tak bersalah, presumption of innocent. Artinya dia belum bersalah ketika hakim belum putus palu, sudah diberitakan, dipastikan, di stempel bahwa dia sudah salah dengan kata-kata tahanan. Ini persoalan teknis peradilan. Jadi penyidik kemudian yang berubah menjadi nantinya masuk kepada kejaksaan, pelaksana, ya ini kan pemilik perkara betul. Jaksa itu pemilik perkara, hakim hanya melaksanakan ketika hakim selesai pemiliknya jaksa betul. Dia disebut dominus litis. Dominus litis itu pemilik perkara, hakim nggak bisa apa-apa kalau nggak dikasih perkara oleh jaksa. Advokat apa lagi? Nggak bisa apa-apa kalau tidak dominus litis ini menyajikan sebuah perkara disidangkan. Kalau posisi JPU Prof, apakah memang betul harus netral? Karena ada teriakan dari Nikita Mirzani, seingat kami ya, ketika JPU terus memotong keterangan saksi. Semua penegak hukum, termasuk advokat, harus netral. Oke. Itu. Jadi tadi kalau tidak netral, misbruik van recht yang terjadi. Sudah melakukan penyimpangan, keadaannya menjadi tidak terkendali, maka ada yang tertekan. Tapi kalau motong di luar substansi jawaban itu Prof, diperbolehkan? Ukurannya tidak bisa langsung ya, tapi kira-kira nanti akan hakim yang mengendalikan pengadilan itu ketua majelis, dia pengendali. Ya, jaksa pemilik perkara, tapi pengendali persidangan adalah hakim, pimpinan hakim atau ketua majelis hakim dan anggotanya. Bang Diolipa ingin komentar? Ditahan dulu Bang Diolipa. Kita ternyata harus jeda loh ya di Catatan Demokrasi pemirsa.